six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waludin Napati. Di sini saya sebagai MC. Baik, kita akan berbincang-bincang langsung dengan kedua narasumber kita, yaitu Utami Rizkyawati Kamil, SOS MIKOM, dan Ibu Iro Rohayati, SIP MIKOM. Di sesi kali ini diserahkan kepada Ibu Yunita Simatupang, SIP MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat sore untuk seluruh peserta talk show kita pada sore hari ini. Selamat bergabung di talk show pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Selamat sore ya Ibu Tami, selamat bergabung. Dan kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Saya akan langsung melangkah ke sesi pertama, materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Tami. Jadi Ibu Tami akan membawakan landscape media sosial mahasiswa. Betul ya Ibu Tami? Selamat sore Ibu Yunita Simatupang. Bagaimana kabarnya? Oh, sama-sama tanya kabar. Kebetulan saya baik. Ibu Tami bagaimana? Alhamdulillah baik. Seperti yang sudah dibilang ya tadi bahwa materi yang akan saya bincang-bincang sama Ibu Nita pada sore hari ini, siang hari kalau di Indonesia bagiannya Ibu Iro, saya akan sedikit saja karena hanya sebagai bincang-bincang awal saja untuk mengantar di bagiannya Ibu Iro hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Nah, oke. Jadi kira-kira bagaimana landscape literasi digital di Indonesia pada umumnya nih menurut Ibu Tami? Oke. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196, mencapai sampai di atas 50%, mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ini adalah hasil penelitian dari teman-teman di Kominfo. Sebenarnya hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang kami kerjakan di jaringan peneliti literasi digital. Jaringan peneliti literasi digital juga merilis data yang sama bahwa skor indeks literasi digital ternyata kalau kita bicara skopnya Indonesia, maka Kendari adalah daerah yang tertinggi pemahaman literasi digitalnya. Kemudian yang mengejutkan adalah akses internet di Kendari adalah juga yang tertinggi di Indonesia. Itu hasil penelitiannya. Jadi secara umum itu. Kalau bicara kenapa Kendari, banyak sekali pertanyaan ini muncul ketika dirilis hasilnya. Banyak sekali pertanyaan ini muncul, apa yang menarik dari Kendari? Kenapa Kendari bisa di atas rata-rata indeks nasional, kemudian bisa menjadi daerah tertinggi skor literasi digitalnya? Kalau untuk membicarakan Kendari secara umum, mungkin cukup tinggi dalam peningkatan literasi digital yang ada di Indonesia saat ini. Gitu kira-kira Ibu Nita. Menarik sekali Ibu Tami. Ya, rasanya masih pengen panjang lagi ngobrol sama Ibu Tami. Cuman dari penjelasan mulai dari awal sampai barusan
rasa-rasanya sudah tergambar landscape media sosial mahasiswa ya Ibu Tami, dan kita juga terkendala sama waktu. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih punya acara lain untuk kita lanjutkan ngobrol kita lagi Ibu Tami. Tapi terima kasih tadi, great sih. Oke, ya waktu kita nih terbatas, kita cuma punya waktu 1 jam untuk talk show sore ini, jadi terima kasih sekali buat Ibu Tami, waktu dan materinya sangat-sangat menarik sekali. Dan saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Materi kedua adalah materi pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Nah, materi kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Iro Rohayati Fatta SIPM IKOM, yang adalah tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen pusat program Kotaku. Aduh, Ibu kehormatan sekali sore ini Ibu bisa bergabung bersama kami, Ibu. Selamat sore, Ibu Iro. Sore, Kak Yuni. Iya, baik, Bu. Ya. Saya persilahkan ya, Bu. Silakan Ibu memaparkan materinya. Ya, oke, baik. Boleh paparan ya? Tadi saya pikir mau dialog, tapi kalau paparan boleh ya, karena saya orangnya visual banget. Ya, oke. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, tapi saya punya indera di sini. Teman, karena saya diminta oleh panitia kemarin media sosial sebagai media program kerja, saya membuat judul media sosial sebagai media sosialisasi program Kotaku. Jadi kami di program Kotaku itu melakukan sosialisasi berdasarkan strategi komunikasi. Strategi komunikasinya itu salah satunya adalah media sosial sebagai media sosialisasi. Jadi saya akan ngebahas salah satunya aja. Oke, berikutnya. Nah, ini website Kotaku, kotaku.pu.go.id. Kalau teman-teman pengen tahu informasi dan lain-lain, silahkan nanti bisa berkunjung. Jadi salah satu media sosial yang kita gunakan sebagai informasi yang resmi di bawah Kementerian PUPR, karena Kotaku ada di bawah Kementerian PUPR, adalah melalui website kotaku.pu.go.id. Jadi semua informasi berupa video, film-film, buklet, leaflet tentang lokasi, tentang foto kegiatan, teman-teman bisa dapatkan dan boleh mengunduhnya dengan gratis melalui web ini. Oke, nah ini penampakannya website Kotaku seperti ini. Ini dan kami dengan bangga setiap hari ada 3.000 sampai 5.000 pengunjung di program Kotaku. Jelas dong. Terus nggak ada yang nanya kenapa banyak. Ya konsultannya aja 5.000, masa nggak 5.000 yang berkunjung ya? Jadi kalau UHO punya media sosial lalu mahasiswanya ada 3.000, yang berkunjung 2.000, fix Anda nggak cinta negeri Anda sendiri. Jadi teman-teman harus cinta negerinya melalui follow, melalui komen, subscribe, like, dan repost setiap kegiatan termasuk nanti Kotaku. Oke, ini saya memperlihatkan grafik aja, ini hanya grafik internal, perlu kami informasikan sampai dengan saat ini yang menulis di web kita itu masih teman-teman internal. Jadi internal itu pemerintah daerah yang memang itu bagian dari program kita, termasuk di Kendari gitu ya, terus konsultan, terus teman-teman pendamping di lapangan, fasilitator, teman-teman subkomunikasi kayak Kak Indra gitu ya. Nah ini kami kami ngecek aja, setiap bulan kami cek, misalnya Jawa Tengah ada 3 tulisan, Jawa Barat 18, Kalimantan, jadi setiap hari kami cek kenapa ini bagian dari feedback buat kami. Terus misalnya gini, kenapa sih media sosial sebagai media sosialisasi tapi Anda males melakukan sosialisasi? Kan gitu. Kendalanya apa? Jadi ini sebenarnya bukan soal sekedar melakukan informasi, melakukan edukasi. Jadi prinsipnya di program Kotaku itu publikasi, komunikasi, sosialisasi itu berkaitan dengan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi. Jadi ujungnya itu menjadi bagian dari yang memang kami jadikan dasar supaya bisa mempengaruhi orang gitu ya. Nggak hanya soal publikasi, orang ngasih feedback, enggak. Kita melakukan advokasi supaya, kenapa? Karena Kotaku berkaitan dengan kebijakan. Karena Kotaku berkaitan dengan perubahan perilaku orang. Karena Kotaku berkaitan dengan mempengaruhi banyak orang termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa. Kita cek nanti ya Indra, seberapa naik follower kita setelah saya di sini di hadapan 1.000 orang mahasiswa UHO. Lebay ya. Nah ini trennya jumlah pengunjung kami seperti ini. Jadi memang dia naik turun. Dulu ada keluhan dari teman-teman web gitu. Terus keluhannya seolah-olah saya yang salah gitu.
Teh Iroh, kenapa ya web jadi menurun terus Facebook naik sama IG naik gitu? Kenapa saya yang salah gitu kan? Kan nggak saya yang salah gitu kan sebenarnya. Tapi jadi memang trennya kenapa naik turun? Karena orang-orang yang mengambil informasi secara formal dan usianya di atas, nanti kita lihat berapa usia follower pengunjung web dan follower IG dan Facebook itu berbeda banget. Jadi ini yang mengunjungi web ini adalah perguruan tinggi. Ini salah satunya sedang ada di sini bersama saya. Ada salah satu mahasiswa yang lagi menyusun disertasi di Pajajaran. Kebetulan saya alumni Pajajaran. Jadi tadi teman bilang saya mau ikutan dengan Teh Iroh. Ya udah silakan. Jadi biasanya yang formal-formal, yang mengunduh data, mengunduh informasi, terus yang tidak, kalau web itu kan karena dia terasnya etalasenya program, jadi ya memang nggak bisa dibuat kayak IG, kayak Facebook, jadi memang agak formal. Nah mungkin itu juga yang membuat teman-teman milenial dan mahasiswa agak kurang berminat, tapi coba lihat dulu, jangan nggak berminat dulu, di sana ada semua, teman-teman kalau mau berselancar, semua akan didapat di web kita. Nah ini IG, kita memiliki IG, saya kesini dulu deh biar teman-teman catat, tolong di follow IG Kotaku Nasional, enggak saya mau pundung, saya mau nggak pengen diundang lagi kalau nggak follow. Enggak bohong. Jadi teman-teman tolong follow IG Kotaku Nasional karena kita bisa berinteraksi. Kami pengen dapat masukan dari teman-teman mahasiswa karena nanti kita lihat jenis kelamin dan rentang usia berapa sih IG kita gitu ya. Nah ini jadi sampai dengan kemarin 3 bulan terakhir ya. Ini bulan apa sih? Februari ya. Desember kayaknya direkap nih. Kita punya 8.786. Kakak Indra dicatat. Ini yang ikut ada sekitar 80, mestinya tambah 80 orang nih habis ini followernya Instagram. Aku promo banget ya. Ya orang komunikasi harus publikasi gitu ya. Jadi IG-nya kita tuh seperti ini ya followernya. Nah kita lihat bahwa IG kita ini kenaikan rata-ratanya 191 per bulan, capek banget ya, beda banget dengan akunnya Lesti Bilar. Itu saya militan banget gitu ya. Gimana caranya sih kita, saya merasa bahwa yuk kita berusaha untuk 10.000 nih tahun ini. Ternyata kita hanya bergeser sedikit, mudah-mudahan 2021 setelah kerjasama dengan WHO jadi 10.000. Jadi seluruh mahasiswa WHO follow IG. Bukan hanya follow, tapi mendapatkan manfaat, mendapatkan informasi, dan melakukan edukasi bersama terhadap program Kotaku. Seperti teman-teman ketahui, program Kotaku itu kota tanpa kumuh. Jadi kita ingin menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Ada proses-proses yang dilakukan oleh beberapa teman, dan kami di tim komunikasi bagian dari untuk mempublikasikan dan mengajak yang lain berkontribusi untuk membangun kotanya. Jadi ketika follow IG bukan hanya sekedar lihat fotonya, tapi bagaimana teman-teman menjadi bagian dari membangun kota. Baik, jadi itulah paparan materi dari kedua narasumber kita. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari pemateri pertama, yaitu Ibu Siti Utami Rizkyawati Kamil, bahwa literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Ini hasil penelitian dari Kominfo karena cukup tinggi dalam peningkatan literasi digital di Indonesia saat ini. Dan kesimpulan dari pemateri kedua yaitu Ibu Iro Rohayati, dengan adanya program media Kotaku bisa memberikan manfaat, mendapatkan informasi dan melakukan edukasi bersama terhadap program Kotaku. Seperti yang kita ketahui, program Kotaku program tanpa kumuh, mengajak yang lain untuk berkontribusi untuk membangun kotanya. Ketika masuk media Kotaku bukan hanya melihat fotonya, tetapi bagaimana teman-teman menjadi bagian dari membangun kota. Baik, itulah acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.